Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Magfiro. Saya dari kelas akuntansi reguler semester 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh Bapak Dadang Puan SMTA. Nah, di sini saya akan berpresentasi tentang Direct Brand Business Plan. Sesuai dengan susunan yang sudah saya buat di sini, yaitu secara sistematis, mulai dari executive summary, company overview, management team, marketing and sales plan, strategi and implementation, dan di sini saya juga akan memberikan financial plan atau keuangan bisnis saya, dan juga di sini saya akan memberikan bagaimana sih saya mendapatkan investor dari bisnis plan ini. Nah, oke, langsung saja ke yang pertama. Sebelum kita ke executive summary, saya akan memberitahukan apa sih itu business plan. Nah, jadi business plan itu adalah suatu konsep dasar ketika kita akan membuat sebuah usaha atau suatu dokumen yang tertulis ketika kita akan membuat suatu usaha. Nah, gunanya apa sih bisnis plan itu atau rencana bisnis itu? Nah, gunanya dari rencana bisnis itu yaitu mempermudah kita untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktisnya. Jadi dengan ini kan kita bisa lebih mudah untuk menjalankan suatu operasi bisnisnya, karena kan kita sudah uh, sudah atur semuanya, mulai dari produk apa yang kita buat, marketingnya gimana, strateginya gimana, kita sudah buat di bisnis plan tersebut. Guna yang kedua juga yaitu gunanya bisnis plan itu yaitu untuk menarik orang lain, masuk konsumen ataupun penyandang dana, supaya mereka tersebut mengerti bahwa bisnis apa yang akan saya buat, supaya mereka itu paham tentang bisnis apa yang akan saya buat. Nah, oke, di sini saya sudah membuat suatu bisnis plan atau rencana bisnis. Ini saya sudah buat tentang bisnis plan-nya. Nah, ini bisnis plan yang sudah saya buat. Nah, di bisnis plan yang saya buat ini, saya buat home industry, yaitu yang bernama Species atau rumah pedas. Di Species ini, di home industry Species ini, saya membuat produk tentang micirni skripsi. Micirni skripsi itu yang berbahan dasar dari makaroni. Langsung saja ke executive summary. Di sini ada executive summary. Maaf ya nggak kelihatan, tuh ada executive summary. Jadi di ringkasan eksekutif ini, yaitu bisnis makanan yang kami jalankan adalah bisnis yang didasarkan oleh kesukaan kami terhadap snack instan yang gak ribet dan rasa yang pedas yang menjadi pilihan kami untuk menggabungkan dengan olahan makaroni. Selain pedas, ciri khas produk kami juga membidik inovasi dengan menambah siraman berbagai level pada berbagai level pedas sesuai dengan selera konsumennya. Dari segi nama, kami pun membuat nama yang unik supaya mudah diingat oleh masyarakat. Ya, seperti nama ciri skripsi itu kan nama yang mudah diingat oleh masyarakat, karena sejatinya nama merupakan identitas tersendiri pada setiap usaha. Dengan nama yang unik itulah akan menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk kami. Nah, adapun target dari Species ini, yaitu targetnya itu pelanggan adalah usia 11 sampai 21 tahun yang masih suka dan masih menyukai cita rasa pedas dan masih mengikuti tren zaman sekarang. Apalagi kan bagi para mahasiswa yang sibuk pasti butuh makanan yang lezat dan instan. Dengan menggunakan brand Species akan memberikan pilihan produk instan yang kaya akan rasa pedas dan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.
selanjutnya yaitu ada company overview atau profil dari home industry kami. Nah, profil dari Species ini, Species adalah perusahaan rumahan atau home industry yang memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan makanan ringan. Nah, ini profilnya. Nama perusahaan Species, nama produk Michelin Skripsi. Adapun jenis perusahaan home industry atau perusahaan rumahan, bahan dasar produknya itu dari makaroni. Nah, alamat pembuatannya itu ada di Setongragan, Blok 3, dan alamat distribusinya itu ada di Kota Cirebon. Email dari Species itu ini ada specieshost123@gmail.com. Adapun visi misi dari perusahaan rumahan kami, yaitu visinya itu menciptakan sebuah bisnis home industry yang unggul dengan keunikan dan kualitas rasa yang terbaik dengan harga yang terjangkau bagi semua masyarakat. Nah, misi dari perusahaannya itu ya, yang pertama ada memilih dan memberikan bahan-bahan yang berkualitas. Misi yang kedua yaitu menjaga kualitas rasa produk untuk menjadikan bisnis yang unggul. Misi yang ketiga yaitu ada memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan misi yang terakhir itu ada konsisten dalam cita rasa produk kita. Selanjutnya yaitu ada produk and service. Nah, produk yang dihasilkan oleh Species ini adalah misi atau Michelin Skripsi, produk makanan yang akan cita rasa pedas dengan berbagai jenis bentuk makaroni dan berbagai tingkat level yang berbeda. Michelin Skripsi ini berbahan dasar makaroni yang dimasak dengan campuran cabai keriting, cabai kering, dan penyedap rasa lainnya sebagai suatu ciri khas pedasnya. Dan Species ini walaupun menu snack di Species ini memiliki ciri khas kaya akan kepedasannya, tapi kepedasannya juga bisa disesuaikan sesuai dengan selera konsumen. Nah, di Michelin Skripsi ini yaitu memiliki tingkat level mulai dari D3 atau D3 itu original, S1 itu pedas, S2 super pedas, dan S3 itu yang level paling tinggi atau yang dahsyatnya, pedasnya yang paling dahsyat. Makaroni adalah salah satu pasta yang bentuknya seperti pipa kecil yang bengkok membentuk busur, dan juga yang berbentuk spiral kerang. Makaroni biasanya diolah dengan saus krim dan kacang potong. Makaroni sendiri dapat dihidang dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, sapi, dan masih banyak lainnya. Species terdapat di lokasi yang strategis karena dipusatkan di Kota Cirebon yang mudah dicari dan tempatnya yang dekat dengan sekolah, universitas, dan perkantoran dan perbelanjaan. Selain itu, harga dari menu di sini sangat terjangkau dan dapat disantap oleh anak usia minimal 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya itu ada marketing and sales plan. Di marketing and sales plan itu yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada yang bentuk STP, ada juga yang bentuk beruan pemasaran atau 4P. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing and sales plan STP. Nah, apa sih itu STP? STP itu terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting di sini yang saya buat yaitu yang pertama ada segmentasi geografi. Nah, segmentasi geografi jadi pemasaran produk kita itu yaitu wilayah Cirebon dan seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya kita menjual ke seluruh wilayah Indonesia? Dengan cara kita menjualnya dengan
menggunakan aplikasi Shopee, Lazada. Kan sekarang kan banyak itu aplikasi-aplikasi tentang aplikasi-aplikasi jual online. Segmen yang kedua itu ada segmen demografi. Jadi produk kita itu yaitu targetnya itu remaja usia 11 sampai 20 tahun atau mahasiswa yang sibuk. Segmen yang ketiga yaitu ada segmen psikografi, yaitu mahasiswa di kota yang memiliki gaya hidup wanita karir. Adapun segmentasi perilakunya yaitu mahasiswa yang sibuk namun tetap menginginkan cemilan yang berkualitas, murah, dan kekinian. Yang kedua yaitu ada targeting, yaitu di sini ada target penjualan cermin skripsi ini adalah remaja usia 11 sampai 20 tahun dengan profesi anak sekolah ataupun kuliah yang mencintai cita rasa pedas. Hal ini disebabkan karena usia remaja masih memiliki kualitas terhadap tren makanan yang ngehits dan kebanyakan remaja masih menyukai rasa pedas. Nah, yang STP yang ketiga yaitu ada positioning. Ciri skripsi ini adalah menjadikan snack yang unggul berkualitas dan menjadikan snack milenial sebagai hal yang paling disukai oleh anak muda. Marketing and sales plan yang kedua yaitu ada buruan pemasaran atau 4P. Nah, 4P itu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, di sini saya akan berbicara tentang produk. Spesies membuat makanan produk misi atau miciri skripsi yang berbahan dasar makaroni. Makaroni adalah makanan ringan yang terdapat berbagai jenis mulai dari bentuk spiral, bentuk kerang, bentuk selang, dan lain-lain. Misi juga adalah snack yang memiliki ciri khas kepedasannya dan para konsumen juga bisa menentukan tingkat kepedasannya sesuai dengan selera konsumen. Adapun price itu adalah harga dari misi ini berkisar dari 8.000 sampai 13.000. Harga ini ditindak sesuai dengan tingkat kepedasannya, jadi semakin pedas semakin mahal. Harga ini juga ditinjau dari beberapa banyak perlengkapan yang menunjang dalam penjualan misi atau misi skripsi. Place atau distribusi. Pemasaran misi ini bertempatan di kota yang dekat dengan pusat sekolah, perkuliahan, perkantoran, dan perbelanjaan karena tempat ini merupakan tempat yang ramai dan dapat menarik konsumen yang banyak. Yang buruan pemasaran yang terakhir adalah promotion. Jadi promosi yang akan dibuat itu yang pertama dari sosial media mulai dari WA, FB, IG, dan lain-lain. Promosi yang kedua yaitu ada dari website resmi dari Spesies sendiri. Promosi yang ketiga yaitu ada penyebaran brosur dan pemberian diskon. Nah, adapun selanjutnya yaitu di sini ada strategi and implementation. Jadi strategi and implementation ini terdapat ada beberapa, yaitu ada SWOT yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Jadi yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan dari spesies ini yaitu menyediakan snack yang berkualitas, unggul, dan harga yang terjangkau bagi semua masyarakat. Nah, weakness atau kelemahan dari spesies ini yaitu bentuk makaroni yang seragam, sarana dan prasarana sederhana, dan manajemen yang tradisional sehingga memudahkan semua masyarakat itu bisa membuat produk yang sama seperti kita. Opportunity atau ancaman, opportunity atau peluang. Nah, peluang dari spesies ini yaitu pasaran yang masih luas dan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Third atau ancaman dari spesies ini yaitu munculnya pesaing bisnis yang baru. Lanjut ke manajemen tim. Ini
manajemen tim kita, yaitu di sini eh, terdapat ada bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan karyawan-karyawan. Di sini juga saya sudah di bisnis plan ini juga saya sudah menjelaskan tentang standar operasional produknya. Nah, standar operasional produknya yaitu yang pertama ada owner sebagai pemimpin tertinggi di dalam perusahaan dan dapat memberikan pedoman kerja kepada bawahannya. Jadi owner ini yang membuat suatu bisnisnya. Bagian produksi ini mengadakan penjualan hasil produksi dan mengembangkan produksi yang di pasarannya. Adapun bagian pemasaran ini mengawasi dan bertanggung jawab perencanaan produksi agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun bagian keuangan itu yang mengolah administrasi keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah bagian karyawan. Nah, karyawan ini tersebut yaitu bertanggung jawab dalam pembuatan produk atau kualitas produksinya. Nah, ini yang terakhir ada financial plan atau keuangan. Jadi di sini saya sudah mencantumkan beberapa beban atau biaya yang dikeluarkan dan berapa laba yang didapatkan. Di sini saya sudah membuat keuangan per bulan, per 1 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan itu terdapat biaya variabel. Biaya variabelnya itu terdiri dari makaroni yang berkisar harga 15.000 dikali 30 yaitu 450.000. Adapun bawang merah yang berkisar harga 5.000 dikali 30 yaitu 160. Bawang putih yang berharga 3.000 dikali 30 yaitu yang 1 bulan itu 90.000. Cabai keriting yang 1 bulannya itu 180.000. Cabai kering 150.000. Cabai hijau 150.000. Minyak 90.000. Bumbu penyedap rasa 300.000. label 150. Plastik atau plastik pouch yang saya buatnya itu 90.000. Jadi total semua biaya variabel per bulannya itu 1.800.000 itu biaya per bulannya. Nah, untuk penghitungan pendapatan per bulannya, yang satu hari itu kita asumsikan 15 porsi dengan harga 8.000. Jadi yang satu hari kita bisa dapat 120. Nah, 120 ini kita kalikan per bulan. Jadi 110 dikali 30 itu kita dapat 3.600.000. Ini pendapatan per bulannya. Selanjutnya itu keuntungan per bulannya. Nah, cara untuk mendapat keuntungan per bulan atau labanya itu dengan cara total pendapatan dikurangi biaya variabel. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Total pendapatan yang kita dapat itu yaitu 3.600.000 dengan biaya variabelnya itu 1.800.000. Jadi kita itu mendapatkan laba setengah dari biayanya. Itu kita mendapatkan laba 1.800.000 per bulan. Jadi untuk yang terakhir yaitu strategi saya dalam mencari investor, yaitu investornya itu terdiri dari yang pertama itu ada orang tua saya sendiri, dan yang 3, 4, 5 nya itu saya dari berkunjung ke warung-warung kelontong atau warung-warung kecil-kecilan, warung-warung kelontong kayak gitu. Nah, dengan cara saya menjelaskan dan menawarkan suatu investasi atau menjelaskan suatu bisnis yang akan saya jalankan kepada semua orang yang saya kunjungi. Semua secara detail saya sudah jelaskan dan saya sudah tawarkan, dan beberapa ada yang menolak, dan alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan 5 investor dengan cara dia minat bisnis yang akan saya jalankan tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.